Berbahagialah setiap umat-Mu yang datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Berbahagialah orang yang menantikan Engkau, karena mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan pagi ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru, hanya kepada-Mu Tuhan kami meminta pertolongan. Pegang tangan kami setiap waktu Bapa, tuntun kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
harapan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu kami sembah, yang selalu kami puji, yang selalu kami muliakan. Haleluya. Oh, hadirat-Mu yang menuntun kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Teguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, kita buka Alkitab kita dari Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Pagi ini saya akan bicara tentang teman asli versus teman palsu. Dalam hidup ini ada banyak barang yang asli, namun ada juga yang palsu. Ada emas palsu asli, ada juga yang palsu. Ada barang original, ada juga KW. Tetapi yang asli itu selalu yang lebih mahal daripada yang palsu. Mungkin saudara penggemar yang KW atau yang palsu. Tetapi pagi ini kita belajar tentang teman asli atau teman palsu. Nah, tujuan pelajaran ini bagi kita pagi ini agar kita cerdas, bijak, dan dewasa dalam bagaimana cara bergaul dalam pekerjaan maupun pelayanan. Agar kita tidak terjebak dan tertipu sehingga luput dari berbagai kesukaran yang tidak seharusnya kita alami. Agar kita menjadi teman yang asli, bukan teman palsu. Agar kita menjadi orang yang hidup berhati tulus, bukan hati penuh modus. Teman asli menghormati dan respek pada semua orang, tetapi teman palsu itu hanya berlaku hormat pada siapapun yang memberi keuntungan. Ini cenderung saudara pilih kasih sebab ada prinsip untung rugi. Teman asli itu membangun hubungan dengan natural, apa adanya, bukan ada apanya. Tetapi teman palsu suka mencari perhatian agar dikenal dan disukai. Dan di sini kompromi terhadap dosa sangat tinggi bermain. Teman asli itu menerima walau tidak semua orang menyukainya, tetapi teman palsu memaksa siapapun agar suka padanya. Sehingga teman palsu ini ketika punya posisi atau jabatan cenderung saudara menguasai, sehingga jabatan itu menjadi kesombongan. Teman asli mencapai tujuan tanpa menyakiti yang lain, sebab ia menjaga hatinya tulus murni di hadapan Tuhan. Dia terus memperkarakan itu. Tetapi teman palsu mencapai tujuan dengan mengorbankan orang lain. Dia tidak peduli siapapun yang dikorbankan, yang penting tujuannya tercapai. Teman asli itu berusaha melakukan hal yang terbaik untuk menepati janjinya. Tetapi teman palsu sering memberi janji, namun ingkar janji dan jarang menepatinya, alias PHP, pemberi harapan palsu. Bila pendengar pagi ini ada yang sering PHP, saran saya, segeralah bertobat. Teman asli hidup benar, jujur, dan adil untuk mencapai targetnya. Tetapi teman palsu memanipulasi kebenaran, kompromi dengan dosa agar tujuannya tercapai. Teman asli itu mengagumi sesamanya karena apa? Memang pantas untuk dipuji. Tetapi teman palsu memuji sesamanya karena apa? Ada modus untuk mendapat keuntungan. Teman asli menopang orang lain agar maju dan berkembang sehingga tidak punya ambisi pribadi dan merasa tersaingi. Tetapi teman palsu berkompetisi dan untuk bersaing sebab ada kepentingan pribadi. Siapa kita? Teman asli atau teman palsu? Teman asli sikap rendah hati adalah kekuatannya untuk membangun hubungan. Tetapi teman palsu sikap sombong adalah kelemahannya yang merusak hubungan. Saudara-saudara, kecewa karena tertipu barang palsu itu biasa. Sudah sering kita lakukan, sudah sering kita alami. Namun lebih kecewa bila tertipu dengan teman palsu.
bila Anda pernah jadi teman palsu atau saat ini sedang praktek jadi teman palsu, segeralah bertobat. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, Tuhan mengasihi orang berdosa, namun tidak kompromi dengan dosa. Sebab itu jangan anggap remeh terhadap dosa, dan mari kita bertobat dari dosa kepalsuan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk firman-Mu. Tolong kami, biar kami berlaku menjadi teman yang asli, bukan teman palsu pura-pura baik. Biar terjaga hati kami tulus murni di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus menolong kami. Kami peragakan firman-Mu, temukan kami orang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.